Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati syekhina wa ustazina wa muallimina wa muhadzibina wa murabbina wa mursyidina Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin bin Fatma Wijaya bin Syal Banjari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Segala puji bagi Allah, zat yang maha tunggal, tidak ada yang tunggal melainkan Allah, yang maha menggenggam, yang maha berkuasa, yang maha berkehendak, di mana semua kehendak dan kekuasaannya tidak mungkin ada yang mampu menghalanginya. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai seorang murid, di dalam kitab Ayyuhal Walad yang ditulis dengan indah berupa nasihat-nasihat dari Imamul Ghazali kepada murid-muridnya, maka kita hadirkan hati kita untuk semoga saja kita menjadi orang-orang yang dikaruniakan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Ada cerita dari ulama mukasyafah di Indonesia. Ceritanya, pada suatu hari datanglah seorang murid yang berniat bertekad untuk mempelajari ilmu agama kepada seorang ulama mukasyafah, seorang ahli hukama. Dia datang, "Wahai kiai, kami mau menuntut ilmu kepada kiai." Oh, dilihat aja sama dia. Pandangannya nerelem jauh menusuk ke dalam. Kemudian, "Baik, kamu saya tugaskan untuk ngangon sapi." Ngangon sapi. Pergilah dia ngangon sapi. Dari kampung jauh-jauh, menempuh bukit, perjalanan yang sulit. Akhirnya dia ngangon sapi. Sebulan dilalui, kapan gua nuntut ilmunya nih, gitu kata. 2 bulan masih juga disuruh ngangon sapi. Cari ngarit rumput, tapi karena mahabbah sama gurunya, udah dia ikut aja. Sampai waktu berjalan tidak terasa 3 tahun sudah 3 tahun. Akhirnya timbullah pertanyaan ini. Saya jauh-jauh datang ke sini bukan untuk ngangon sapi, untuk belajar gitu. Akhirnya dia pun datang ke ulama kasyafah ini. "Wahai guruku,
aku tahu, maka aku ijazahkan ilmu ini, kasih kitab sudah. Sekarang kamu pulang ke kampung. Bengong dia. Begitu mau pulang ke kampung, kamu nanti pergi ke tempat ini disebutkan. Pergilah dia ke tempat itu. Kemudian setelah sampai di tempat itu, rupanya sebuah pesantren yang baru ditinggal wafat oleh pemiliknya. Kemudian dia datang, rupanya sudah disambut sama orang-orang, dinikahin sama anak pesantren itu. Langsung dinikahin aja, bengong aja dia. Orang-orang semuanya pada bingung, ini orang biasa-biasa aja, hidung gelingnya, gara-gara ngangon sapinya, kunaon ieu teh, tos keling kos kieu, ente bener-bener ya mah. Tapi ya karena mahabbah sama ulama itu. Besoknya disuruh ceramah, nareleng kabeh ilmu teh. Bingung dia juga. Di sini kita belajar bahwa adab seorang murid sampai kepada hasil itu adalah bahwa semuanya itu pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang berkah. Makanya kan di dalam doa-doa ilmu itu yang ditulis oleh Ki Haji Abdullah bin Nuh, kemudian doa-doa yang lain termasuk doa ilmu laduni itu sebenarnya dibaca karena kita tidak tahu hal-hal yang bersifat karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap ilmu. Allah yang memiliki semua ilmu itu. Ilmu manusia, andaikan nih seluruh orang-orang dari seluruh zaman dikumpulin yang pinter-pinter, Isaac Newton, James Watt, cerdas-cerdas kan? Terusannya dikumpulin lagi Albert Einstein, kemudian yang hambatan listrik resisten itu ditemukan oleh dia. Dikumpulkan semuanya IQ ini untuk menandingi kepintaran Allah untuk satu ayat saja dalam Al-Quran. Bisa. Kecil. Banyak yang tidak bisa menembus batas-batas alam yang tersifat. Hanya tahu F sama dengan M kali G. Ketika Isaac Newton duduk-duduk di bawah pohon kelapa, tiba-tiba jatuh. Di bawah pohon apel, tiba-tiba jatuh apel. Plak. Muncullah ilmu gravitasi. F sama dengan M kali G. Satuannya kilogram per meter per detik kuadrat. Itu tuh hanya tahu sebatas itu. Tapi zat seperti apa yang mengatur daya tarik antara satu planet dengan planet yang lain tidak bisa terjawab. Makanya nggak boleh sombong dengan ilmunya, karena itu semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita masuk kemarin kita sudah sampai kepada nasihat. Ayyuhal walad, wahai anakku, ayyu syai'in hasilul laka min tahsili ilmil kalami wal khilafi wad dawawin wal ash'ari wan nujumi wal arudi wan nahwi wat tasrifi. Wahai anakku, hal-hal apa saja yang dihasilkan olehmu dari menghasilkan mempelajari ilmu ketuhanan, teologi, ilmu kalami, ilmu perbedaan pendapat, ilmu berdebat, ilmu kumpulan syair-syair, ilmu syair-syair, ilmu perbintangan, ilmu arud, ilmu tentang wazan syair dan keabsahan syair, ilmu nahu, ilmu sorof, dan ilmu-ilmu yang lain. Apa gunanya? Ghairu tadyi'il umri bi khilafi dzil jalali, selain kamu hanya menyia-nyiakan umur dengan menyalahi perintah Allah zat pemilik kemuliaan. Artinya kamu telah dikaruniakan ilmu kalam,
Kamu telah dikaruniakan ilmu perbandingan tentang mazhab. Kamu telah diberikan ilmu-ilmu syair, ilmu fikih. Tetapi kamu menyalahi aturan-aturan Allah dengan tidak mengamalkannya. Atau setelah kau pintar dengan ilmu fikihmu, dengan semua ilmu yang kau miliki itu, kemudian kamu berdebat dengan niat yang salah, menyalahi aturan Allah. Apa itu? Untuk menunjukkan aku pintar, aku hebat, aku jago. Kemudian ketika berdebat, dipepet orang itu sampai akhirnya takluk di depannya. Selain yang muncul darimu adalah keagungan, merasa agung dirimu atas orang lain. Kamu merasakan aku menang, kamu kalah. Aku pintar, kamu bodoh. Karena itu akan menimbulkan sakit hati dari lawan. Bukan itu tujuannya. Atau kau diberikan ilmu tentang fikih, tetapi kau langgar. Kau perjualbelikan ilmu agama, melanggar aturan-aturan Allah. Maka inikah tujuan dirimu untuk menuntut ilmu itu? Agar disebut sebagai orang hebat, agar disebut sebagai orang pintar, agar disebut sebagai orang yang soleh. Apakah itu? Maka kalau itu tujuannya, ini peringatan tajam dari Imamul Ghazali. Inni ra'aitu fi Injili Isa alaihi salatu wassalam min sa'atin ayyudu'al mayyitu allal janazah illa ayyudu'a ala syafiril qabri. Sesungguhnya aku pernah melihat di dalam kitab Injil, Nabi Isa alaihissalam berkata, mulai dari saat seorang jenazah diletakkan di atas keranda mayat, kemudian diletakkan di tepi kubur, yas'alullah bi'azamatihi minhu arba'ina su'alan, maka Allah akan bertanya dengan keagungannya terhadap jenazah itu dengan 40 pertanyaan. Awaluha yaqulu abdi toharta manzarul khalqi sinina. Pertanyaan pertama Allah berfirman, hai hambaku, kamu telah membersihkan tempat pandangan yang biasa terlihat oleh makhluk selama bertahun-tahun. Kamu upayakan patuh, kamu perhatikan supaya menyenangkan makhluk, supaya terlihat baik, supaya terlihat bagus. Kamu bagus-baguskan pandangan-pandangan makhluk terhadap dirimu. Wa ma tuharta manzuri sa'atan. Namun mengapa kamu tidak mensucikan tempat pandanganku sesaat pun? Apa itu? Kau tidak jaga yang aku selalu pandang atas dirimu, yaitu hatimu. Hatimu penuh dengan kekotoran terhadap niat. Hatimu kotor terhadap semua pandangan-pandangan. Lebih mengutamakan kepentingan makhluk dibandingkan kepentingan pandanganku. Kau pakai baju bagus, nan indah ketika bertemu dengan pejabat makhluk. Kau ikuti makhluk, padahal aku tidak suka terhadap keputusanmu itu. Tapi kau jalani juga. Wa kulla yaumin yanzuru fi qalbika. Dan setiap hari Allah memandang dalam hatimu. Yaqulu ma tasna'u li ghairi wa anta mahfufun bi khairi. Di mana Allah berfirman, apa yang kamu perbuat untuk selainku? Padahal kamu adalah orang yang dikelilingi dengan kebaikanku. Atas izinkulah kamu hidup.
Atas izinkulah kamu kukaruniakan rizki. Atas izinkulah kamu bisa memahami ilmumu. Bukan atas izin makhluk. Dan atas keberuntunganmu kamu terhindar dari musibah. Betapa banyak kebaikan-kebaikan diriku atas dirimu. Amma anta fa'asammu la tasma'u. Apakah kamu tuli? Imamul Ghazali. Maka kamu tidak dapat mendengar, kamu tidak bisa melihat, dan kamu tidak bisa membandingkan ini. Ini adalah satiran tajam kepada para murid-muridnya. Ayyuhal walad, al-ilmu bila amalin junun, wal amalu bi ghairi ilmin la yakunu. Wahai anakku, ilmu dengan tanpa amal adalah suatu kegilaan, dan amal dengan tanpa ilmu tidak akan ada pahalanya. Kita kemarin membahas antara ilmu dan ibadah. Amal ibadah adalah dua manikam yang tak bisa dipisahkan. Ilmu adalah pohon dan akar, sementara ibadah, amal, perbuatan adalah merupakan dahan-dahan serta buah-buahnya. Ilmu adalah porosnya, di sekelilingnya adalah ibadah. Dan ingat, di luar ilmu dan ibadah adalah batil. Tapi kenapa kamu habiskan waktumu untuk mengejar angan-angan duniamu, sehingga dirimu terlupa akan diriku? Seperti itu. Sekarang kita banyak melihat, ya Allah, di akhir zaman ini, betapa banyak orang-orang yang faham agama, kemudian memperjualbelikan agama menjadi lacur kepada jabatan, melacurkan diri, kemudian mengatasnamakan kepentingan, seolah-olah dia berbicara benar, menentukan yang haram jadi halal, yang halal jadi haram. Betul? Zaman sekarang seperti itu. Sehingga orang ini, umat, dibuat bingung. Seperti itukah? Masya Allah, kalau kita melihat ke sini, terhunjam ke dalam. Bapak-bapak, ibu-ibu, betapa pentingnya hati. Kejujuran, integritas, determinasi nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa dibuat-buat. Orang menjargonkan tentang slogan kebersihan, revolusi mental, mensyiarkan tentang akuntabilitas, tentang kejujuran dan determinasi, integritas, tetapi hanya lip service saja. Bukan sesuatu yang paling penting yang lahir dari dalam, yaitu dari hati manusia. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak ada gunanya anak-anakmu, tidak ada gunanya hartamu. Allah nggak lihat itu semua, kecuali yang menghadapku biqalbin salim, dengan hati yang bertakwa, hati yang baik. Dijelaskan, hati itu kalau dilihat dari kondisi, ada terbagi tiga. Pertama, qalbun salim, hati yang sehat. Hati yang sehat ini adalah hati orang-orang yang beriman, yang selalu terpaut hatinya kepada Allah. Ketika Allah tidak ridho, dia akan tinggalkan. Ketika Allah ridho, dia akan perjuangkan, sehingga mudah baginya untuk menjalani apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Yang kedua, qalbun maridun. Marid, hati yang sakit. Hati yang sakit ini dia mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Dia tahu hukumnya bahwa itu haram, tetapi dia lakukan. Itulah orang-orang fasik yang kebanyakan hidup di zaman sekarang. Sehingga orang-orang
mencampur adukkan antara yang benar dengan yang batil. Tontonan menjadi tuntunan, tuntunan menjadi tontonan. Ini yang terjadi. Bagaimana mau membicarakan tentang revolusi mental ketika agama dilemparkan jauh ke belakang? Agama bukan sebagai panduan, sebagai sesuatu yang terpenting. Hasilnya sekarang kamu lihat. Hasilnya sekarang, di mana anak-anak kecil tidak menghormati yang tua tidak menyayangi yang kecil. Yang kaya, yang ada adalah bermewah-mewahan, tidak peduli kepada orang-orang sekitar. Ini revolusi mental yang kamu bangga-banggakan, kamu cari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya akan rusak. Dan yang ketiga, yang paling bahaya, yaitu qalbun mayyitun, hati yang mati. Itu yang dibilang di dalam surah Al-Quran. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubu yafqahuna biha wa lahum adhanu la yasma'una biha wa lahum a'yunu la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Itu yang disebut kuciptakan neraka jahanam. Ini pakai bahasa iman, nggak bisa pakai bahasa akal, nggak bisa. Kenapa? Nerakanya nanti nggak terlihat. Nanti ketika kamu mati, waktu kamu tuh cuma sebentar di atas dunia ini. Kuciptakan neraka jahanam dengan banyaknya penduduknya adalah yang isinya adalah dari bangsa jin dan manusia. Mereka punya hati tidak memperhatikan, mereka punya mata tidak melihat, mereka punya telinga tidak mendengar. Mereka itu tak ubahnya seperti binatang ternak, bahkan lebih keji lagi dari binatang ternak. Bukti kan sekarang? Bukti? Seorang ayah mensetubuhi anaknya karena istrinya sedang sakit. Seorang anak ngebunuh ibunya gara-gara gak dikasih duit. Seorang anak sekarang memperbudak ibunya, dijadiin pembantu, dikasih gaji. Padahal bukan gaji, kamu tuh wajib memberikan kebutuhan kepada ibumu. Seolah-olah dengan kasih duit 2.500.000 sebulan udah cukup, marahin bagaikan ngasih pembantu. Naujubillah summa naujubillah. Itu hasilnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini agak serius nih ya kitab Ayyuhal Walad ini. Karena yang disentuh adalah hati kolbun kita. Tajam. Nasihat ini tajam untuk mengasah hati itu, sehingga hati itu mudah-mudahan keluar cahaya dan masuk cahaya ke dalam. Amin ya robbal alamin. La yub'idaka godan an-nari jahannam. Maka ilmu yang kamu miliki tersebut, yang kamu pelajari dengan susah payah, kamu hafal pagi, siang, sore, malam, karena niat yang salah dari dirimu, atau niat yang sudah benar awalnya kemudian berbelok karena diiming-imingi oleh dunia, tidak dapat menjauhkan dirimu besok dari api neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ingat, kalau udah punya ilmu, amalkan. Toh dengan mengamalkan ilmu ini, walaupun sedikit, itu akan menambah ilmu. Orang yang berubah karena apa yang kita ucapkan itu akan mendatangkan pahala kepada kita. Apa bedanya ilmu dengan harta? Ada harta diwere, habis, sayap, betul? Tapi ilmu semakin dikasih, semakin kaya. Harta, begitu kita mati, ditinggalkan. Tapi ilmu bersama dengan kita, sampai ke liang lahat. Ilmu, begitu kita
bermanfaatnya menjaga dan melindungi kita, tetapi harta kita yang melindunginya. Lihat pakai CCTV, pojok kiri, pojok kanan, atas, bawah, semuanya pakai CCTV. Sieun. Sekarang ayah aplikasi Badri, bukan Bu Badri. Aplikasi namanya Badri. Ya, bukan Bu Badri ya. Ditingali, lagi rapat ditingali tempat duitnya, ada yang masuk nggak? Terus aja dijaga, menisiun. Eta jeleknya dunia, jeleknya harta. Tapi ilmu, kita dijaga sama ilmu. Ingat, pada satu hari, ayo kemon, kata Abi. Mana Abi? Kemon aja udah. Nggak ada rencana, nggak ada apa. Pergi ke tempat. Di situ nggak bawa duit, nggak bawa apa, santai aja udah. Hoyong ulin we. Begitu datang, sep ke sana, udah dijamu, penginapan udah ada, ini sudah ada, dilindungi semua kebutuhannya. Mikir saya, oh ini maksudnya ya ilmu itu. Oh ternyata muridnya ngundang, ayo sini, datang. Oh yang ngulin saya ke situ, ayo. Oh dijamu semua. Seperti itu. Hari kita, aduh, kudu perencanaan heula. Kieu kudu kerannya dihitung-hitung, etang-etang. Pakai ojek sekian, pakai Gojek, pakai Grab sekian, pakai ini sekian. Penginapan kudu yang paling bagus, Presiden Suite Room. Dapatnya kamar melati. Aya tikus deh. Hese kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, begitulah. Wa idza lam ta'mal bi 'ilmikal yauma wa lam tadaruk al ayyamal madiyah. Dan apabila kamu tidak beramal dengan ilmumu dan kamu tidak memperbaiki hari-hari yang telah berlalu, kamu tidak selalu melihat introspeksi terhadap apa sudah langkah dirimu. Benarkah? Salahkah? Luruskah? Atau aku mengalami pembelokan niat? Maka bergegaslah kita untuk meluruskan kembali niat itu. Taqulu godan yaumal qiyamah farji'na na'mal solihah. Maka kamu akan berkata besok pada hari kiamat, karena kamu melalaikan ini, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal soleh, karena sudah dimasukkan dalam neraka itu. Di dalam surat As-Sajdah ayat 12. Pada saat itu sudah nggak mungkin. Tapi orang-orang pada saat itu yang di neraka, kami pengen balik lagi ke dunia ini, karena kami telah melakukan kelalaian. Kami akan mengerjakan amal soleh. Tidak, kesempatanmu sudah sekali saja kehidupan di atas dunia. Fayuqalu ya ahmaku anta hunaka taji'u. Maka akan dikatakan, nih kata-katanya keras, hei dungu, kamu lari dari sana datangnya. Kamu lupa, kamu tuh datangnya dari akhirat, alam ruh. Sekarang kamu tuh